Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak-bapak racing dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman sekalian yang baru bergabung dengan channel ini, dan selamat bergabung kembali bagi teman-teman yang sudah berlangganan video ini dengan yang sudah subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Dan untuk pada hari ini, semoga kesehatan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak-bapak racing akan membahas tentang Kiprox ya. Kiprox atau apa sih namanya, regulator apa ya? Pokoknya Kiprox ya. Kalau kita kenal Kiprox yaitu sumber utama hal atau benda yang mengalirkan listrik ke dalam motor kita, terutama adalah motor R25. Bahwasanya kita tahu bersama bahwasanya teman-teman yang punya R25 atau yang baru mau beli R25 ini, masalah utama bahwasanya R25 ini memiliki kiprok yang dia mudah sekali, atau dalam jangka waktu yang tidak lama dia mudah untuk aus ya. Jadi ada beberapa penyebab yang menjadikan kiprok R25 itu tidak setahan dengan kiprok motor kompetitornya yang sama-sama 250 cc. Ada sebabnya guys, jadi nanti kita akan sebutkan ya. Jadi termasuk solusinya hari ini kita akan bahas. Oke, langsung check it out. Oke guys, ini adalah R25 milik Bapak-bapak racing ya. Jadi dulu waktu pertama dapat R25 ini, Bapak-bapak racing rumatannya itu ganti aki dan ganti kiprok ya, karena kiproknya ternyata sudah aus ataupun bahasanya itu sudah rusak ya. Apa sih tanda-tanda kiprok rusak itu? Tanda-tanda kiprok rusak itu di speedometer ini ya. Di speedometer di sini cek engine-nya yang warna ini warna merah ya, ini warna merah. Sedangkan yang kuning ini dia akan nyala. Ketika dinyalain dia nggak mati, harusnya mati. Ini kalau ini mati, artinya dia normal ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman di sini ada kode 46, itu pasti ada gangguan di kelistrikan, baik itu akinya yang tekor atau mungkin di bagian kelistrikan, terutama di bagian kiprok ya. Tapi yang paling utama yang kemarin Bapak-bapak racing itu rasakan adalah cek engine yang warna orange di sini itu menyala ya. Kadang menyala, kadang terus mati. Tapi kalau sudah seperti itu berarti ada kemungkinan kiproknya kena ya. Apalagi di sini ada kode 46 ya. Jadi perlu dicek nanti di aki atau kiprok. Itu adalah hal yang paling penting untuk teman-teman yang mau beli R25 atau yang sudah punya R25 untuk mengecek apakah R25-nya bagian kelistrikannya itu masih sehat atau tidak. Kemudian di bagian kiprok ya, teman-teman harus tahu bahwasanya hanya R25, Yamaha R25 di kelas 250 cc yang dia kiproknya itu berada di belakang atau di bawah jok belakang daripada motornya ya. Jadi kiproknya itu ini memang R25 aneh sendiri karena dia berada di bawah jok belakang ya. Kalau kompetitornya seperti Honda dan Ninja, Kawasaki itu berada di samping ya, kalau nggak salah sih ya. Tapi kebanyakan motor ya itu kiprok ditaruh di samping ya. Nah nanti kenapa dan mengapa, apa pentingnya untuk kita itu tahu, ini menjadi sebab bahwasanya kiprok R25 ini harus kita selamatkan sebelum terlambat gitu kan. Nah kiprok R25 berada di bagian belakang di bawah jok belakang R25 ini, sehingga dia tidak punya cukup ruang untuk cooling ya, mendinginkan si kiprok ini ya. Ketika konsumsi kelistrikannya itu membutuhkan jumlah yang banyak, misal contoh R25 itu banyak teman-teman yang akhirnya pasang sirip gitu kan ya, lampu-lampu penghias atau mungkin aksesoris lampu yang dia membutuhkan kelistrikan yang tinggi, yang mengakibatkan kiproknya itu panas. Sedangkan kiproknya berada di ruang dalam, di dalam ruangan seperti ini yang notabene tidak terkena angin ya, terkena angin, sehingga pendinginan kiprok tersebut itu sangat minim. Oleh karena itu memang beberapa YouTuber mengatakan bahwasanya
yang sudah riset dan termasuk mekanik-mekanik yang sudah handal, itu R25 kalau ingin sehat standar jangan ditambah aksesoris lampu yang lain karena membuat kiproknya gampang jebol. Apakah itu betul? Iya betul. Karena apa? Ketika kebutuhan listrik yang besar untuk aksesoris lampu yang ditambahkan di R25, dia akan menguras energi atau memaksa kerja kiprok itu menjadi lebih berat, sehingga mesti panas, ya kan? Ketika panas kemudian tidak ada suplai udara untuk mendinginkannya, mesti dia akan overheat. Kebanyakan kiprok di R25 itu rusak karena overheat, guys, ya. Ayo kita cek ya. Jadi yang pertama sebabnya adalah kenapa kiproknya ini gampang rusak di R25, karena dia berada di ruangan tertutup, ya. Walaupun sebenarnya ada heatsink. Heatsink itu sink itu kan tenggelam, ya. Head itu panas. Jadi untuk pengurai panas. Nah, di sini nih ya. Di sini, tapi ini udah saya tutup ya. Ini di sini ini ada heatsink. Kalau yang motor standar ya, motor masih seperti sedia kala seperti layaknya keluar dari pabrik, di sini adalah heatsink atau pendingin angin daripada kiprok tersebut. Nah, itu tidak cukup kuat untuk mendinginkan kiprok yang dia kalau posisi panas sekali. Yang standar saja dia akan panas sekali, guys, ya, sehingga heatsink saja tidak cukup, apalagi di ruangan tertutup seperti ini, ya, dengan pendingin yang minim banget seperti ini, sehingga kebanyakan adalah panas, ya. Nah, kemudian itu ruangan. Yang kedua adalah sebab kiproknya itu adalah rusak, itu berkaitan dengan, selain itunya di dalam ruangan, adalah penambahan aksesoris kelistrikan yang sebenarnya tidak perlu tetapi dipaksakan dipasang dengan kondisi kiprok yang ada di dalam seperti ini, sehingga semakin panas pendinginan tidak maksimal, overheat, akhirnya KO, ya. Nah, kemudian ciri-ciri kiproknya sudah mati itu seperti apa? Ciri-ciri kiprok sudah mati. Kiproknya sudah mati itu tadi sudah disebutkan di depan, ya. Ada kode 46, kemudian cek engine-nya warnanya kuning, orange, ya. Dan satu lagi ketika di starter kiproknya itu bunyi cetak. Nah, itu artinya kiprok biasanya sudah dalam posisi rusak. Dan yang terakhir, ciri daripada kiprok sudah off, ya, misalnya akinya masih bagus nih, dinyalakan starter, jadi nanti kiproknya nggak panas, guys, ya. Jadi kalau kiproknya anget itu berarti bekerja, tetapi kalau kiproknya dingin itu justru malah artinya tidak bekerja. Maka itu teman-teman bisa mengantisipasi sebelum membeli R25, pastikan kelistrikannya terutama di bagian kiprok itu sehat, karena di situ yang paling riskan. Nah, kemudian kali ini Bapak-bapak racing akan membongkar trik rahasia. Trik rahasia gimana caranya si R25 ini kiproknya awet, sejahtera selamanya, ya kan? Nah, kita buka langsung kiproknya, bagian kiprok di sini. Nah, ya. Ini sudah Bapak-bapak racing bongkar, ya. Kita lihat tidak ada apa-apa, guys. Tidak ada kiproknya, ya, tidak ada kiproknya. Jadi di sini untuk bagasi, ya, guys. Di sini untuk bagasi, kadang-kadang Bapak-bapak racing naruh apa gitu yang kira-kira susah dibawa, taruh sini gitu kan. Nah, di mana letak kiprok motor Bapak-bapak racing ini, ya? Bapak-bapak racing ganti, guys, posisinya. Jadi Bapak-bapak racing menaruh kiprok itu tidak di sini, tetapi dipindah ke bagian sini, ya. Jadi dipindah di bagian mana tuh? Dari sini kelihatan nggak? Aduh. Ya. Di sini nggak kelihatan, ya. Pokoknya di samping sini lah. Ini apa ya? Bentar. Aduh. Oh, ini nih di atas tuh. Nih di atasnya, ya. Itu kiproknya itu, ya. Ada heatsinknya tuh. Jadi kiproknya ditaruh di sini nih. Kiproknya di belakang radiator, ya. Dia ada rangka di situ, ditempelin di situ. Jadi Bapak-bapak racing membuat kiprok R25 di sini berubah posisi menjadi di samping sebelah sini. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah membuat si kiprok ini terkena angin untuk membantu heatsinknya bekerja secara maksimal untuk mendinginkan kiprok tersebut. Sehingga ketika kebutuhan kelistrikannya tinggi,
kiproknya panas, maka dia bisa didinginkan baik dari angin yang keluar dari radiator atau dengan air yang melewati fairingnya ya. Kemudian itu juga akan membantu apa namanya itu yang bisa membantu apa sih namanya ini colokan lah ya, colokan kiprok yang menuju ke kiprok itu tidak lonyot ya. Jadi colokan kiprok lonyot itu karena overheadnya overheadnya kiprok, karena dalam posisi tertutup seperti ini mengeluarkan kerja yang luar biasa, panas, tidak ada sirkulasi udara, lihat ya, tidak ada sirkulasi udara, maka terjadilah apa namanya tuh meleleh ya, soketnya meleleh di kiproknya, atau kiproknya lama-lama nanti akan KO. Oleh karena itu alangkah baiknya teman-teman yang punya R25 atau yang baru mau meminang R25, nanti pertama cek kiprok calon motor yang kalian akan beli masih betul apa tidak, lihat di cek engine-nya ya, akinya baru apa tidak. Kalau akinya baru biasanya akal-akalan penjualnya sih ya, akal-akalan penjualnya supaya motornya kelihatan masih bisa jalan, tapi nanti kelamaan dia akan macet karena kiproknya udah aus. Seperti layaknya motor saya waktu kemarin mau beli, kiproknya bagus, akinya bagus, ternyata kiproknya yang hancur ya kan. Untung udah sampai Jawa matinya ya, rusaknya. Jadi begitu teman-teman, untuk mengantisipasi kiprok R25 biar awet ya kan. Kemudian bisa dipasangi dengan lampu-lampu aksesoris yang lain, karena ketika kiprok kita panas, ketika sudah di posisinya di sini, dia sudah kena angin. Jadi pendinginan sudah bisa dibantu dengan angin yang mengalir dari depan ya. Jadi untuk teman-teman silahkan kiproknya dipindah posisi, terutama tentunya dengan menggunakan kabel yang sesuai dengan spesifikasi ya. Jangan kekecilan karena takutnya terjadi panas malah kebakar ya. Jadi kabel yang untuk memperpanjang kiprok ke sana itu harus sesuai dengan spesifikasi kabel yang orinya. Kalau tebel berarti pakai yang tebel, yang gede gitu ya. Karena biar tidak terjadi overhead di bagian kabelnya, nanti biar nggak kebakar. Nah ini sudah saya tutup untuk bagian heatsink ya. Ini sudah ditutup pakai lem bakar ini ya. Nah jadi sini udah kosong guys, kiproknya sudah pindah depan. Jadi begitu guys, ulasan tentang kiprok R25 yang bahasanya itu sangat rentan sekali karena posisinya di ruangan yang tertutup. Kali ini punya Bapak Racing memang diakali supaya gimana caranya kiproknya awet, karena kiprok lumayan ya guys. Memang sih untuk R25 paling murah sih kiproknya menurut saya. Jadi dia kiproknya kalau harga dealer itu 548 kalau nggak salah ini ya 550 lah bahasa kerennya kalau beli di dealer. Kiprok alangkah baiknya beli di dealer karena ini berkaitan dengan mesin, kita pastikan original ya, original pabrik, original Yamaha, maka belinya di dealer. Oke, itu saja teman-teman. Kalau sudah pindah seperti ini silahkan ditambahi aksesoris lainnya. Yang penting harus ditambah relay untuk tidak over arus kepada penambahan aksesoris yang ditambahkan ya. Oke, semoga bermanfaat daripada trik untuk mengantisipasi kiprok Yamaha R25 agar awet ya, agar kita tidak mudah bolak-balik ganti kiprok ya. Cukup pindah posisi kiproknya di bagian belakang, pindah ke bagian samping biar kena angin. Itu saja, jangan lupa like and subscribe serta komen serta share informasi yang Bapak Racing berikan kepada kalian. Jangan lupa tonton video yang lain yang lebih seru dan bermanfaat. Salam Bapak Racing, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.